Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Masih semangat? Apa sedang bawa sarung ngumpet di pojokan sambil bawa tisu, ya kan? Dalam artian menghapus air mata. Waduh, waduh, waduh. Jangan sampai ya teman-teman ya. Tetap ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman, untuk melihat di mana rekondisi daripada keadaan altcoin, ya kan. Nah, sebelum kita lanjut nih, yang perlu kalian ketahui juga dari segi market cap di sini ada persentase penurunan sebesar 10 miliar dolar ya. Dan kalau kita lihat untuk Bitcoin dominan masih cukup stabil di level 50,9 ya kan. Dan kalau kita lihat untuk segi fair and greed-nya masih stay juga di level 55 dalam range netral gitu teman-teman ya. Nah, kini kalau kita lihat untuk kinerja daripada Bitcoin sendiri ya bisa kalian lihat sendirilah ya, masih stay juga di level 42.000. Akankah dia kembali lagi ke 41.000? Potensi itu selalu ada karena gorengan-gorengan dari Grayscale ini ada teman-teman ya. Informasi terbaru itu Grayscale kalau nggak salah ngejual senilai 4,2 atau 4,1 miliar dolar ya dalam bentuk GBTC. Nah ini teman-teman ya, ini yang perlu kita antisipasi, gorengan-gorengan seperti ini ya kan, yang membuat pemain retail menjadi panik dan sebagainya, yang membuat market jadi downtrend juga. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, ada sedikit informasi yang cukup menarik nih ya, yang perlu kita antisipasi di bulan Februari, khususnya buat si Cardano. Ada apa sih di bulan Februari? Ya kita belum ada yang tahu secara detailnya, makanya kita akan bahas bersama-sama teman-teman ya. Untuk Cardano saat ini ya kan, dia berada di area 0,49 ya 25. Oke, 0,4925. Harganya masih di bawah $1. Makanya nggak ada salahnya kan kalau kita nyetok 5 koin, 10 koin ya kan, atau 30, 50, 100 koin, nggak ada salahnya juga teman-teman ya. Karena Cardano ini kalau kita berbicara orang di belakangnya itu kalian tahu sendirilah, yang notabene sangat cerdas juga teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman, harga Cardano mengincar pertumbuhan 36%. Oke ya. Jadi harga di Cardano ini mengincar kenaikan sekitar 36% di bulan Februari jika riwayat harga benar. Oke ya. Ya semoga saja teman-teman di bulan Februari kalau bisa naik sebesar 36.000 lagi. 36% itu udah lumayan gitu ya kan. Ada persentase kenaikan segitu, harganya juga akan terkena imbas yang cukup positif karena pasti harganya akan mengalami kenaikan. Bersiaplah untuk bulan Februari yang mendebarkan karena Cardano menunjukkan potensi pertumbuhan sebesar 36%. Amin. Semoga saja. Jadi penggemar Cardano mungkin sangat menantikan token populer Cardano mengisyaratkan kemungkinan pertumbuhan ada pertumbuhan 2 digit yang mengesankan. Oke, di bulan mendatang sekilas data harga daripada historical Cardano mengungkapkan bahwa pola menarik ya kan, pola menarik yang berpotensi mengalami lonjakan sebesar 36,6%. Nah, di bulan Februari menurut CryptoRank teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat bersama-sama di sini teman-teman ya, tidak termasuk outlier. Ini dengan mempertimbangkan tren merah pada tahun 2019 dan tahun-tahun lainnya, perkiraan media profitabilitas Cardano pada bulan Februari berada pada level minus 9,5%-an teman-teman ya. Meskipun terlihat jelas bahwa harga Cardano cenderung turun di bulan Februari, anomali ini yang amati 3 tahun lalu menunjukkan bahwa sejarah mungkin bukan merupakan prediktor yang kaku. Dalam perspektif yang lebih luas, penting untuk mengakui keterbatasan dalam menarik kesimpulan dari keberadaan Cardano yang relatif singkat karena Cardano baru masuk pasar pada akhir tahun 2017. Nah, jadi pertanyaan yang cukup penting muncul bagi pemegang daripada Cardano juga teman-teman, yang dimana apakah sejarah akan terulang kembali ya kan, atau anomali tahun 2021 merupakan pengecualian yang jarang terjadi saat komunitas menantikan bulan Februari. Semua mata tertuju pada Cardano. Nah, dan potensi pertumbuhan besar 36% tampak besar asalkan pola historinya benar gitu teman-teman. Nah, jadi ada potensi nih untuk Cardano bisa naik atau
ngepam sampai 36% teman-teman ya, jika pola historikalnya itu benar atau terrealisasi gitu teman-teman ya. Dan semoga saja di bulan Februari memang benar-benar bisa naik ya. Ini hanya sekedar analisa mereka ya, para pakar analis ya. Perlu saya garis bawahi, jangan terlalu diambil pusing juga ya. Kalau bisa naik ya alhamdulillah, kalau nggak bisa ya kita tunggu sampai bull run gitu aja ya kan. Nah, di sini pun harga Cardano ya kan berpotensi melesat, siap mengulang pola bersejarah yang bullish. Oke, mantap jiwa ya. Jadi dalam perkembangan terakhir, analis kripto terkenal Ali Martins telah memprediksikan lonjakan signifikan dalam jaringan Cardano. Menariknya, paralel dengan perilaku harga yang pada akhirnya 2020, meskipun pada penurunan terbaru dalam kerja harga Cardano. Jadi pergerakan wealth dan aktivitas transaksi dalam jaringan Cardano menunjukkan tren yang muncul yang dapat menghasilkan keuntungan substansial. Nah, kita akhir-akhir ini kan dikejutkan ya kan, atau terjadi pumpingnya dari suatu token meme yang berada di suatu jaringan ya. Terakhir ini yang sedang dipump adalah di jaringan Solana ya kan, karena jaringan Solana sejak Bong mengalami kenaikan yang cukup signifikan sampai saat ini, hype daripada jaringan Solana ini masih tinggi. Token-token meme yang ada di jaringan Solana ini cukup memberikan cuan yang luar biasa gitu teman-teman ya. Walaupun banyak yang rakpul juga banyak, tapi yang memberikan cuan juga banyak. Jadi harus pinter-pinter in outnya gitu kalau kita bermain seperti itu. Nah, apakah di tahun 2024 ini teman-teman ya, jaringan Cardano akan dipump oleh para whales untuk sektor ekosistem token-tokennya? Ya kita nggak ada yang tahu juga ya kan. Semoga saja ya teman-teman, semoga saja. Nah, kalau kita lihat bersama-sama di sini prediksi Martinus untuk harga daripada si Cardano. Jadi analis Martinus menarik paralel antara kondisi pasar saat ini dan pola yang diamati pada akhir 2020. Nah, dia menyarankan bahwa jika pola ini bertahan, ada si Cardano ini bisa mengalami kenaikan signifikan. Awalnya muncul di level 0,8, ini akan diikuti oleh koreksi singkat ke 0,6 dan akan menuju di level 7 dolaran. Semoga saja teman-teman ya, kita nggak mulu-mulu buluran ke 7 dolar aja udah luar biasa ya kan. Kita udah cukup seneng gitu Cardano bisa memecahkan ATH baru, berarti kan seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman ya, tetap disclaimer, hanya sekedar saran saja teman-teman ya. Tetap Mumpung harga saat ini masih digoreng oleh para bandar US sana, teman-teman, masih digoreng oleh para pemerintah US sana untuk ngedownin daripada harga Bitcoin itu sendiri. Cukup nurunin harga Bitcoin, altcoin itu udah kalang kabut juga teman-teman. Makanya yang diserang saat ini Bitcoin ya kan. Agar apa? Ya otomatis yang diserang kiblatnya, otomatis makmunya juga akan terkena. Nah, mumpung masih seperti ini, hanya sekedar saran, kalian carilah token-token ya atau koin-koin ya kan, yang notabene bisa memiliki potensi yang cukup bagus untuk diinvestasikan sampai tahun 2025 teman-teman ya. Nanti di tahun 2025 ketika Bitcoin mungkin membentuk ATH-nya, otomatis kan altcoin ini juga akan mengikuti kinerja kenaikan daripada Bitcoin ini. Atau altcoin yang kalian pegang di tahun 2025 kok udah membentuk all-time high-nya ya kan. Kalian bisa taking profit teman-teman ya. Kalian bisa taking profit dan tahan, jangan masuk lagi di tahun 2025. Kita bisa masuk di tahun 2026, 2027 kita mulai akumulasi ya. Notabene siklusnya gitu. Kita masuk crypto bull run, crypto winter ya, crypto akumulasi, halving, baru bull run kembali gitu. Oke, mungkin ini dulu, tetap semangat dan salam cuan.